Halo semuanya, kembali lagi dengan Bu Maesti di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudahkah kalian siap untuk belajar pada hari ini? Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimanakah manusia bernafas? Kemudian menggunakan apakah manusia itu bernafas? Nah, pada video kali ini akan kita pelajari semua itu. Nah, sebelum kita masuk pada materi sistem pernafasan pada manusia, untuk mengenalkan kalian semua mengenai alat-alat yang digunakan dalam pernafasan pada manusia, kita akan menyanyikan sebuah lagu mengenai alat pernafasan pada manusia. Nah, lagu kali ini kita menggunakan nada dari lagu Anak Kambing Saya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Ayo belajar sistem pernafasan, oksigen ke hidung, faring, laring, trakea, lewati bronkus, juga bronkiolus, sampai alveolus, ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Bagaimana? Mudah bukan lagunya? Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran mengenai sistem pernafasan pada manusia. Nah, pernahkah kalian mendengar apa itu bernafas? Nah, secara singkat, bernafas merupakan proses masuknya udara ke dalam tubuh, kemudian diproses di dalam paru-paru dan keluar dari dalam tubuh dalam bentuk karbon dioksida setelah proses dalam paru-paru selesai. Atau juga bisa dikatakan bernafas merupakan kegiatan yang dilakukan manusia, yaitu menghirup udara yang mengandung oksigen kemudian dikeluarkan dari tubuh manusia dalam bentuk karbon dioksida setelah diproses di dalam paru-paru. Ketika kita bernafas, udara segar yang masuk ke dalam tubuh, yaitu oksigen, akan diedarkan melalui pembuluh darah. Kemudian di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh oleh paru-paru. Terdapat beberapa alat pernafasan utama pada manusia, di antaranya adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan diafragma. Alat pernafasan yang pertama pada manusia ada hidung. Pada hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan juga konka. Kita akan membahas 3 alat pernafasan selanjutnya, yaitu laring, faring, dan trakea. Faring memiliki fungsi sebagai jalur masuk udara serta makanan, ruang resonansi suara, serta tempat terdapatnya tonsil. Selanjutnya, laring. Di dalam laring terdapat epiglotis yang fungsinya sebagai alat penutup laring ketika kita sedang makan atau menelan makanan atau minuman. Selanjutnya ada trakea. Trakea merupakan alat pernafasan manusia yang merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus.
Udara yang telah melalui proses melalui saluran trakea akan berlanjut pada alat pernafasan selanjutnya, yaitu bronkus. Bronkus memiliki fungsi yaitu membawa udara ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan dari trakea. Bronkus memiliki cabang yang disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus yang fungsinya untuk menyalurkan udara yang telah diproses di bronkus menuju ke alveoli. Setelahnya, udara akan masuk ke dalam alat pernafasan manusia yang disebut dengan alveolus, di mana terjadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai alat pernafasan utama pada manusia dan juga fungsi-fungsinya. Selanjutnya, kita akan membahas penyakit apa saja yang dapat menyerang sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan yang sehat, baik itu paru-paru ataupun alat pernafasan yang lain, dapat terkena penyakit atau virus. Selain karena faktor internal atau genetik, penyakit pada sistem pernafasan manusia juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal. Berikut ini akan dijelaskan apa saja penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan manusia dan apa saja penyebabnya. Penyakit pada alat pernafasan yang akan kita bahas pertama yaitu flu atau influenza. Influenza adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengan gejala-gejala berupa batuk, pilek, hidung tersumbat, demam, dan juga sakit kepala. Berikutnya ada bronkitis atau radang selaput saluran bronkial yang membawa udara ke dan juga dari paru-paru. Bronkitis sering disebabkan oleh adanya infeksi virus pada sistem pernafasan dan dapat membaik dengan sendirinya. Biasanya, bronkitis digejalai dengan batuk lendir kental dan juga sesak nafas. Selanjutnya ada pneumonia yang merupakan sebuah infeksi yang menimbulkan adanya peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru. Pada penderita pneumonia, kantung udara pada paru-paru dapat berisi cairan atau nanah. Gejala dari penyakit pneumonia dapat berupa batuk berdahak atau bernanah, demam, menggigil, dan juga kesulitan untuk bernafas. Selanjutnya ada tuberkulosis atau sering disebut dengan TB. Adalah penyakit sistem pernafasan yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit yang dapat menular ketika kita terkena batuk atau bersin dari orang yang terkena tuberkulosis. Gejala yang biasanya terjadi pada orang yang menderita tuberkulosis adalah batuk yang kadang-kadang terdapat bercak darah, kemudian penurunan berat badan, berkeringat di malam hari, dan juga demam. Untuk mencegah penyakit-penyakit sistem pernafasan yang sudah kita pelajari tadi, tentunya kita harus menjaga kesehatan alat pernafasan kita dengan menjaga diri. Beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan rutin berolahraga, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, minum banyak air putih, rajin mencuci tangan, tidak merokok, serta menghindari paparan polusi udara. Selain itu, kita juga harus mendapatkan vaksin serta memeriksakan kesehatan secara berkala
untuk mendeteksi secara awal penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan manusia. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi yang kalian terima dapat bermanfaat. Jangan lupa dipelajari lagi ya. Terima kasih.